Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Lalu pada saat pagi hari ini kita boleh bertemu, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seringkali situasi dan kondisi di sekitar kita itu mempengaruhi atau membentuk sikap hidup kita dan sikap hidup di dalam pikiran kita, bahkan turut menentukan besar kecilnya iman kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena dengan melihat ukuran yang kita pakai adalah sudut pandang manusia. Dan ketika kita memasuki musim yang tiba-tiba berubah, musim yang berganti, kadangkala sudut pandang kita menilai situasi itu adalah salah. Kita mulai memakai yang namanya logika kita, logika manusia. Ketika kita memasuki pergumulan musim itu, kadangkala logika kita mulai berbicara, logika kita mempengaruhi keputusan kita di dalam hal iman kita kepada Tuhan. Nah, ini yang membuat bagaimana manusia itu tidak bisa melihat yang namanya janji yang daripada Tuhan. Ingat, janji yang daripada Tuhan itu sungguh teruji, seperti emas yang teruji. Itulah janji Tuhan. Dan firman Tuhan juga katakan kuasanya itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, ada beribu-ribu janji yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bagaimana kehidupan kita harus mengerjakan dengan apa? Iman, percaya kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Firman tadi mengatakan bagaimana rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Ini bukan berarti Tuhan itu tidak sayang di dalam kehidupan kita. Jawaban doa kita seringkali meleset apa yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita kembali ke firman Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ada hal yang luar biasa. Ada seorang produser atau penulis atau pembaca berita terkenal di Amerika. Dia mengatakan orang bahagia bukannya orang pada lingkungan tertentu, melainkan pada sikap-sikap tertentu. Jadi yang menentukan bahagia adalah sikap hidup manusia itu sendiri. Kalau kita melihat bagaimana dalam kehidupan kita, kadangkala suasana hati kita cepat berubah, kadangkala hati kita cepat berubah karena apa? Situasi kondisi yang sedang kita alami atau sedang kita jalani. Seringkali sikap hidup kita ketika kita menerima kebaikan ini daripada Tuhan, suasana hati kita sukacita, suasana hati kita damai sejahtera. Tetapi ketika situasi tiba-tiba berubah, musim berganti dengan tiba-tiba, adakah sikap hati kita tetap tenang, tetap percaya kepada Tuhan, tetap yang namanya menantikan janji yang daripada Tuhan? Ingat firman Tuhan katakan bagaimana ketika kita menghadapi semuanya itu tetap tenang agar kita apa? Bisa berdoa. Di dalam berdoa kita melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa. Dengan berdoa kita bisa melihat janji Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai sikap hidup yang salah, akan timbul yang namanya kekhawatiran, akan timbul yang namanya ketakutan. Ini yang membuat mata hati kita, mata iman kita tidak bisa melihat yang namanya janji yang daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita senantiasa hidup oleh percaya kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada permasalahan atau musim yang cepat berlalu. Ayub juga mengatakan di dalam Ayub 3 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub menyadari bagaimana sikap hidup yang benar, ada ketenangan, ada damai sejahtera, itu yang membuat dia bisa melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa. Di dalam perjalanan kehidupan kita, kita diingatkan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Di dalam nats ini, ya,
segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Ada rancangan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 8 ayat 28 sampai ayat 29, di sana Rasul Paulus mengajarkan kepada umat Tuhan untuk apa? Menyadarkan, merenungkan bagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun juga. Kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, yang pertama, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu luas. Tuhan bekerja dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan bekerja dalam usaha kita. Tuhan bekerja di dalam apapun segala aspek dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan sekalipun, atau jawaban doa itu tidak menjadi bagian milik kita, atau jawaban doa itu tunggu dan sebagainya, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja, tetapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali ke Roma 8 ayat 28, yang selanjutnya, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada kebaikan Allah yang sedang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mengerjakan kebaikannya di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita senantiasa berharap, bersandar pada kekuatan yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, Tuhan turut bekerja bagi mereka yang mengasihi. Kita mengasihi Tuhan. Bukannya Tuhan berhenti karena lihat situasi dan kondisi, tapi Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari jangan kita memakai logika kita, pakai iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang daripada Engkau. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati yang daripada Engkau. Kami ya Tuhan libatkan Engkau dalam setiap rancangan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Mari pimpin kami ya Tuhan sepanjang hari ini dengan firman-Mu Tuhan. Kalau firman-Mu mengingatkan dalam kehidupan kami, untuk kami tidak memakai logika kami untuk menilai sesuatu, tetapi kami memakai iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati ya Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala Tuhan, para staf, para diaken, para umat-Mu Tuhan, apapun yang mereka sedang kerjakan, biarlah ya Tuhan melibatkan Engkau di dalamnya Tuhan. Ada karya Allah, ada terobosan Allah, ada mujizat Allah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuki hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.